internet yang baik. Jangankan internet, mau telepon saja tidak bisa. Saya dari sih mau telepon ke kota atau ke Jayapura harus berdiri satu tempat tahan HP. Kalau sudah dapat 1-2 kotak, tahan di situ. Goyang, jaringan hilang, putus. Stop sampai di situ. Sekitar kota, bukan lebih lagi yang jauh dari kota yang jarak paling 20-30 dari kota yang mana. Disuruh sekolah online, sedangkan tidak ada internet. Online dari mana itu? Pertanyaannya kan, online dari kemana? Karena masih terbang, jadi dianggap dari timur sampai barat harus sama, padahal kita berbeda banyak sekali perbedaan, banyak sekali yang harus diratakan, disamakan dulu. Cara berpikir, nilai-nilai yang dianut tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu baru dikasih kebijakan yang sama dari ujung sampai ujung. Kebijakannya satu tapi harus diikuti oleh semua orang Indonesia. Terus yang berbeda, yang tidak bisa dianggap terbelakang, dianggap terpinggirkan. Nah, itu infrastruktur yang di Papua. Yang berikutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Papua masih rendah, mungkin di atas 60%, 60-an. Papua dan Papua Barat. Bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia yang baik? Korupsi masih tinggi, infrastruktur tidak berjalan baik, sekolah banyak bangunan tapi tidak ada fasilitas, tidak ada guru. Rumah sakit, puskesmas ada bangunan fisik tapi tidak ada tenaga kesehatan di tempat. Kenapa? Karena saya pikir orang-orang yang dikirim ke sana, saya lihat itu rata-rata dari luar Papua yang sudah terbiasa dengan kehidupan serba ada. Punya HP bisa post foto terus share Instagram, Facebook, media sosial. Sampai di pedalaman HP yang bagus-bagus tidak bisa dipakai. Akhirnya apa? 1 hari 2 hari di sana, setelah foto kembali ke kota, bertahan di kota. Karena tidak bisa dengan kehidupan tanpa jaringan. Padahal ada orang-orang lokal, guru-guru lokal sebenarnya yang mau mengajar, tapi tidak lolos seleksi. Dalam penelitian ini saya sempat baca, tidak lolos seleksi. Kenapa? Karena kualifikasinya secara nasional, standar nasional. Jadi sekalipun mereka punya niat untuk mengajar di pedalaman di Papua, bekerja di sana, tetapi dia tidak lolos seleksi. Kenapa? Karena ikuti standar nasional yang dikirim itu dari luar Papua. Tapi dari luar Papua dikirim sampai di pedalaman Papua tidak bertahan juga. Gaji jalan tapi orang tidak ada di tempat. Apalagi yang sudah jadi PNS, guru kontrak, guru honor masih bagus. Karena kalau dia tidak masuk sekolah dia tidak dapat uang. Tapi kalau PNS masuk sekolah tidak, tetap gaji jalan. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia di sana itu sangat sulit. Karena akses untuk mendapatkan sumber daya tadi sangat terbatas. Kampus pun bisa dihitung jari. Dokter orang Papua yang bisa dihitung jari. Menjadi guru dosen di sana masih bisa dihitung jari. Sangat sedikit. Dan sumber daya alam memanjakan orang-orang di sana. Tidak perlu kerja setengah mati. Sudah, mau makan ikan pergi ke danau, ke sungai. Kita mancing di sana. Pergi masuk berburu di hutan sana, kita dapat kekayaan alam. Yang penting hutan jangan dirusak. Alam tetap dijaga.
Dengan berikut adalah konflik yang di Papua. Konflik ini banyak faktor juga. Konflik itu salah satu penghambat pembangunan perdamaian juga di Papua. Mau konflik itu dari PMI, dari OPM, atau konflik yang tidak ada hubungannya dengan dua hal itu. Dari tahun ke tahun, bahkan jadi konflik yang berkepanjangan. Sudah berapa puluh tahun setelah diintegrasi, ternyata masih sama saja, kekerasan masih tinggi. Kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan di Papua itu sangat militeristik. Semua isu itu harus ada militer yang turun di sana. Konflik perang suku harus ada tentara di sana. Orang Papua punya pandangan, punya nilai yang berbeda ketika harus melihat orang yang berseragam dengan senjata ketika masuk di sana. Kalau tentara sudah turun, berarti yang mereka paham itu adalah siap-siap untuk berperang. Sekalipun tidak tahu tujuan TNI Polri itu niatnya baik. Pandangan yang berbeda terhadap satu nilai. Makanya di Papua itu kan banyak sekali penyerangan terhadap aparat. Jalan trans dari Wamena ke Jayapura, Jayapura Wamena itu bisa berhari-hari di hutan. Tapi mana ada sopir yang ditembak di jalan? Tidak pernah. Tidak ada berita sampai hari ini sopir trans dari Jayapura ke Wamena ditembak sama orang hutan. Tidak ada. Artinya mereka tidak melihat sipil itu sebagai musuh. Tapi orang dengan senjata ketika masuk operasi langsung ditembak. Artinya pendekatan-pendekatan yang sedikit berbeda dengan cara nilai-nilai yang orang di sana ketika harus pegang panah jobi itu berarti siap-siap untuk perang. Apalagi kita bawa senjata masuk di pedalaman orang yang tidak mengerti. Setelah kerusuhan 2019, Brimob 1-2 mobil itu datang ke sekolah. Dengan tujuannya apa? Mereka bilang mau cek keamanan di sekolah. Tapi yang terjadi apa? Anak-anak sekolah semua lari. Sekolah pusing. Saya bilang sudah bawa pulang sudah. Lihat anak-anak sudah kabur semua. Jadi berpikir dengan keadaan pakaian hitam, senjata lengkap, muka saja tidak dikenal, datang ke sekolah nanti, anak-anak sekolah nanti tenang. Justru tidak, ternyata buat anak-anak sekolah semua lari dari sekolah. Libur diperpanjang lagi. Karena kan kerusuhan di Wamena itu yang dipilih doang anak sekolah. Sudah begitu Brimob datang ke sekolah dengan seragam lengkap, dengan senjata. Padahal kami dulu untuk menghadirkan anak-anak kembali ke sekolah itu harus kirim berita ke gereja, ke orang-orang tua, supaya anak-anak masuk sekolah kembali. Ternyata usaha itu sia-sia. Hanya hitungan berapa jam, kabur lagi. Itu mungkin kekerasan yang terjadi di sana. Dan itu semua jadi salah satu penghambat untuk pembangunan perdamaian di sana. Karena kita masih konsepnya top down. Di Papua saja itu banyak suku, banyak bahasa. Antara Lamin dan Buga yang kemarin berperang ini sudah beda bahasa, beda budaya, beda cara berbicara, beda perilaku dalam lingkungan masyarakat. Artinya untuk selesaikan satu pegunungan Papua saja itu perlu cara-cara yang lebih kontekstual. Tidak bisa satu kebijakan dari Jakarta itu turun sampai di Papua. Program ini Miracle Integrated Food and Security bisa tidak jelas sampai sekarang. Karena ternyata program itu tidak bersesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Dan terjadi orang-orang lokal melakukan perlawanan, pemalangan karena mereka menganggap hutan adat, hutan yang dilindungi yang tempat menjadi
mendapatkan makanan, sumber kehidupan, itu harus hilang. Betul, mungkin dengan adanya padi, sagu, jagung, membuka lapangan pekerjaan baru, tapi apakah nanti orang-orang itu yang dikerjakan? Pasti yang terjadi transmigrasi lagi. Banyak daerah trans di Papua. Terjadi perubahan sosial. Orang-orang pada saat pemerintah mau ambil tempat untuk melakukan suatu proyek, tidak dikumpulkan untuk masyarakat, tetapi hanya diambil 1-2 orang yang menjadi oknum di situ. Terjadi konflik antara orang masyarakat lokal tadi. Yang banyak jadi korban, dicek, ini sudah ditandatangan, sudah disahkan, ini program harus jalan. Siapa yang tanda tangan? Nah, itu cara-cara itu masih terjadi sampai sekarang. Dan itu faktor-faktor juga yang jadi penghambat. Jadi kalau dulu sebelum integrasi, konsep perang itu diartikan dalam balance of power untuk menciptakan keseimbangan dan perdamaian, dan sekarang tidak. Karena kepala suku sudah tidak punya peran setelah Papua masuk dalam NKRI. Yang dipimpin siapa? Kepala kampung yang ditunjuk oleh bupati. Kenapa? Karena dia punya akses terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, terhadap uang. Jadi kepercayaan terhadap kepala suku untuk menyelesaikan permasalahan itu sudah berkurang. Jadi mereka lebih percaya terhadap kepala kampung atau bupati. Makanya gampang saja kemarin kerusuhan perang suku Lamin Bulat, minta uang. Langsung kan dikasih 2,5 miliar. Mungkin hari ini selesai. Tapi apakah emosi itu akan hilang juga saat itu? Karena orang Papua itu, sejarah itu pasti diturunkan dari anak ke anak. Orang tua ke anak. Dulu itu kita perang di sini. Keluarga dia, marga dia yang punya orang ini mati di sana. Tempat ini itu diajarkan dari orang tua ke anak. Dan model kayak begitu terus diselesaikan hanya dengan uang. Apakah nyawa itu bisa dibayar, ditutup dengan uang dalam sekejap? Itu mungkin sangat sulit. Tapi itu realita yang terjadi di sana. Jadi yang penting sudah pemerintah kasih uang, negara hadir untuk memberikan uang. Selanjutnya sudah terserah. Kepala kampung kita kasih, di kampung saya dikasih 1 tahun itu 900 juta. Kampung sebelahnya 1.200.000.000. Itu per tahun. Tapi penggunaan uangnya seperti apa? Apakah ada pembangunan yang nyata? Karena yang penting mereka kasih uang. Pendamping desa, pendamping distrik yang ditempatkan korup, tidak diseleksi dengan baik juga. Kerjasama, habiskan uang, bikin laporan palsu, kasih. Foto-foto, foto bangunan yang sudah ada, yang pernah ada, diulang saja di situ, dikirim kembali. Tapi kan tidak pernah itu pengawasan terhadap dana desa itu sampai ke daerah itu seperti apa, dari pusat atau provinsi, daerah, setiap kabupaten. Untuk layanan kesehatan sudah ada puskesmas. Puskesmas 1 itu dari tahun ke tahun. Fasilitas dalam puskesmas tidak pernah diperhatikan. Lebih banyak dikorupsi. Kalau bentrok, ada yang meninggal, sudah bentrok dulu. Nanti pemerintah datang kasih uang. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih.